nggak usah pakai pakai spidol ya. Jadi nggak usah. Jadi kita udah cukup Pak punten gitu. Nah begini. Nah oke. Ini adalah ciri khas Ustadz ketika buka keran. Jadi tekan, getarkan, nah horizontal. Saya pindahin ya. Oh iya, boleh. Saya masuk film. Nah seperti ini ya. Nah, jangan terlalu langsung kenceng, kaget dia. Jadi lembut aja. Yang penting kita penekanannya pas dan continue. Jadi jangan putus-putus. Jadi seperti ini. Terus bisa ulangi sampai beberapa kali untuk buka keran. Nah, kayak gini. Ini buka kerannya. Jadi diharapkan ketika nanti kita ketemu sumbatannya, itu nanti dia akan turun dengan sendirinya. Langsung membuka nih ya. Karena ini sudah dibuka areanya, akan otomatis lewat BAB, kencing, seperti itu, atau keringat, ya seperti itu. Tapi biasanya langsung di apa ya namanya, langsung otomatis BAB lancar. Biasanya begitu, lendir-lendir keluarnya. Usema, Ya. itu dari area keluar dulu atau dari area dalam dulu? Gerakannya? Gerakannya dari dalam dong. Dari dalam keluar. keluar. Ya, jadi seperti ini, tekan, putar, kemudian tekan, goyangkan, getarkan, nah, tapi dengan horizontal. Artinya sambil sapukan ke tulang-tulang panggul. Jadi kan ini panggul nih, Iya. begini kan, nah ini. Terus sampai kira-kira ya lumayan lah untuk buka keran itu. Mungkin ada sekitar 1 menit 2 menit seperti itu. Nah lalu sepanjang tulang belakang dan tengkuk. Jadi ini nih lanjut langsung ke atas. Dari bawah ya? Iya. Ini tekan getarkan horizontal tetap ya. Jadi nyamping tapi kita gerakannya ke atas. Jadi seperti ini. Nah, di samping tulang tengah ya. Jadi kita sapukan di pinggir-pinggir. Nah ini kenapa? Karena dia itu paling sangat apa ya namanya strategis untuk tempat persembunyian. Jadi kan ini nih sumbatan ini lebih gampang dia nempel di pinggir-pinggiran tulang tengah. Iya. Di sini. Jadi kita sapukan begini. Tuh. Nah, begini. Turun, naik lagi. Kayak gini. Oke. Nah, jadi seperti ini aja gerakannya. Ini aja udah merah. Ya kan? Nah, seperti ini. Lalu yang ketiga, sepanjang bagian kiri tulang belakang dan area panggul kiri. Nah, itu kan nanti kembali ke seperti tadi ya. Turunin dulu seperti ini. Lalu kita tinggal. Nah, jadi kan nggak perlu loncat lagi kayak yang di satu ya. Iya. Jadi kita langsung ini. Kalau misalnya dirasa minyaknya kurang, jangan sampai menggores. Itu kita balikin lagi. Kayak gini. Ini kita cari nih. Biasanya tuh saya tuh sambil begini nih. Tuh. Kayak gini. Itu tuh paling enak. Si pasien Sakitan maksudnya. iya memang sakit. Untung sakit tapi ini buka keran kita. Dengan buka keran begini kan kita juga lebih efektif. Lihat tuh keringat dinginnya udah mulai keluar. Kayak gitu. Nanti keluar efeknya keringat dingin. Jadi kayak gini. Jadi tidak perlu ibu yang misalnya ada kekurangan, tidak perlu memakai yang seperti ini juga nggak apa-apa. Pakai ini bisa, apapun bisa. Jadi begini. Nah, tapi kasus nanti kalau ketika kita menghadapi pasien yang besar dan capek kitanya, bisa pakai ini. Disatukan. Nah, seperti ini. Lebih baik nyaman atau lebih baik sakit? Lebih baik nyaman dong. Soalnya kadang kan ada pasien yang Karena ngerasa saking rumahnya enaknya tiduran bablas gitu ya. Kita agak repot. Oh, berarti tekanannya kurang kita.
gitu, terlalu nyaman. Nyaman tidur. Iya. Enakan. Jadi rata-rata pasien saya itu nggak bisa tidur. Gimana mau tidur? Saya bilang udah Bu, tidur aja. Gimana tidur Bu? Rasanya berbeda. Jadi digigit aja nih, cuma satu jempolan aja kita beginikan, ini sambil kita ngobrol, rasa apa ngomong? Bayar, mantap. Nah kayak gitu. Jadi Di ini, ujungnya itu, Bu. hah? Di ujungnya itu. Nah di ujung ini kan, Ah, iya. di sini kan? Iya. Nah iya, saya tuh bisa sampai ke dalam sampai ke ujung ini. Jadi kalau misalnya mau ke sini tuh, Iya. Bentar nah, sana. rasa banget Punten, kan? Pak. Iya, iya. Ada ibu-ibu. Nah, Iya. seperti Sini, ini. bisa. Enggak, baru. Nah, Mengulang yang lalu, kemarin, Bu. setelah itu, Baru setelah mengulang, dibuka ya, pan yang silakan. gelas ini, itu lanjut kita naikin ke atas lagi seperti tadi, menyapu samping, tulang tengah, disapu lagi di ke atas. Itu Mhm. apa lebih ke arah bagian dalam ke tulang Jadi dari dalam keluar. nggak yang pas ke atas nih. Iya, kan kita horizontal. Ke sini kan. Iya, jadi gini. Jadi kan ini kan disapu, ini kan dari sini ya. Nah, Nah, kan dari ujung-ujung ini kan nah lebih penekanan kemana? Ke keluar. keluar. Jadi kalau kita begini boleh, tapi nanti ibaratnya kita timbun lagi. Jadi kan karena di sini sumbatannya kan memang banyak di tulang tengah ini, di pinggir-pinggirannya, bukan di tulang tengah, pinggir-pinggirannya. Jadi kita sapu keluar di sini. Nih, keluar nih. Mungkin secara pasien nggak akan ngerasain ini keluar ke dalam gitu, tapi kita sendiri yang tahu. Nah, gini. Orang waktu ibu kemarin cerita pasien saya bilang katanya itu loh kayak dicubit-cubit. Iya. Padahal kan dia nggak tahu gitu kan. Nah jadi seperti itu. Nah ini bisa ditambahkan dengan pakai jempol kalau dirasa kurang seperti ini. Jadi memang pada dasarnya ketika kita terjun ke lapangan itu bukan hanya itu aja ya, urai pakai dua jari, bisa pakai jempol. Iya. Seperti ini. Iya. Kerasa banget Bu. Ada bergel-bergel. Iya, kerasa banget. Jadi ketika pakai jempol itu langsung greget gitu. Jadi seperti itu. Ya Pak Mohon, kalau pas ketemu sama sumbatan, kayak greget. Nah kemudian, Tepuk tali aja, Bu. Tambang. nah benar tali tambang yang ada perongkolan itu. Nah seperti itu. Sepanjang bagian tulang belakang dan area panggung kiri. Udah tadi ya? Oke, sekarang oh itu tengkuk, tadi tengkuk ya, belum ya? Nah ini nih tulang tengah ini jangan terlalu kencang. Jadi bisa 3 jari boleh, nggak usah perlu pakai itu, karena di sini dia khawatir bercederai. Jadi begini, seperti ini. Ibu. Yang penting minyaknya pas ya Bu ya. Harus banyak sebenarnya, tapi jangan terlalu banyak nanti kayak goreng. Iya benar. Licin, terlalu licin. Nah, ini 3 jari kerasa nggak Pak Momon? Iya. Nah, kan ada banyak gejala. Rasa banget kayak kita lagi dorong sesuatu. Nah, pada saat ini baru kita ambil di tengkuk kan, puter-puter. Di sini jangan terlalu kencang karena bisa melukai servikal. Makanya kan banyak terjadi kejadian HNP servikal. Nah, ini kalau yang masalah dengan flu, batuk dan ya pokoknya Angin-angin gitu ya. radang apapun ini di sini diputar-putar aja, diurai di sini seperti ini. Kalau Nah, ngantuk waktu itu karena kurang dong. kalau gimana? Terus saya jadi ngantuk kalau ngantuk waktu kurang dong. Saya nekannya. Tekan agak kencengan berarti. Mungkin ibu butuh tekanan yang kuat. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita pahamin ini sindrom tubuh misalnya dingin, ini penekanan nggak usah terlalu kuat, jadi terasa. Tapi kalau badan panas itu dengan kekuatan. Biasanya begitu. Benar nggak nih? Ada yang jadi praktis yang kayak gimana? Kalau orang yang tubuhnya panas, biasanya dia lebih harus kuat. Iya, benar. Jadi memang dia tidak akan merasa. Jadi kalau misalnya kayak tadi kan, ibu tadi pegang panas kan, itu bisa terjadi ketika nanti kita pegang di sini panas, jadi di liver sama lambung panas, itu tekanannya harus kencang.
Itu minyaknya kan tadi bagian bawah dingin, bagian atas panas. Berarti minyaknya harus dua ini dong, sekat bawah. Enggak usah. Dominasi ini kan dingin. Hanya kerja keras di jantung sama paru kiri kan. Jadi kita anggap semuanya sindrom dingin. Kecuali misalnya ini, berarti kan dominasi panas. Itu baru kita pakai yang zaitun. Jadi seperti itu. Oke, setelah itu ke berikat ya, ke ini pundak ya. Pundak. Nah, Atas dulu apa bawah? atas dulu Pak. Atas dulu. Di sini. Kalau berikat atas dulu. Atas dulu seperti ini. Nih, seperti ini. Nah, mantap katanya. Paling enak begini. Nah, iya memang karena entong-entong dan berikat. Itu yang hitam itu apa, Bu? Dakit apa? Jangan dibully dong, kasih. Kita nyamuk. Bukan ada bantuin tadi sih. Lama ditanya hitam-hitam apa. Nah, seperti ini baru kita ke entong-entong. Tadi bekas sepedol bukan. Oh iya, bekas spidol. Dibahas loh. Ini ya, di sini ya. Ini Ada di yang dalam bawah ini banyak banget sumbatan. Jadi kalau misalnya mau gini, tambahin begini. Gak apa-apa ya, jempol ya. Iya, nggak apa-apa. Namanya ini anak kuku ya. Iya, hati-hati. Yang penting tekanan lah. Aman, yang penting aman. Jangan pakai yang ada kukunya. Yang gores. Bisa. Kalau orang udah jadi topungmu, kukunya Pendek. pasti pendek-pendek. Pendek-pendek, nggak pernah ini. Nah, Ada. ini terasa nih. Nih. Terasa banget ya Pak ya. Di sini ya. Enak Pak. Oh, Berapa nilainya Pak? aduh, abus plus 5. Nggak ternilai. Nah ini kerasa banget ketika mau coba nggak? Coba bagian begini, ini rasanya dalam. Jadi ini yang bikin masalah di angin gampang masuk. Kayak gini. Ngomong pinter amat, cerdas. Cerdik. Jadi hanya mempunyai hal yang topung. Nih, lihat nih, di sini ada kayak ganjelan. Yang ganjelan ini nih, yang bikin Bapak ini gampang masuk angin, gampang ngerasa lelah, kemudian batuk juga. Ini di sini kadang suka Kerasa gerenjel gitu ya. gerak. Jadi ini nih, Gitu. udah lama ini. Nggak, kalau udah kayak gini, bisa kita pakai ini. Nah nih, seperti ini ya alurnya ya. Jadi kalau gini, kita nentang arus. Kan ini depok, jadi kita harus begini. Jadi hati-hati, jangan mentang-mentang pakai alat, terus kita prok sakit. Iya. Jadi kita sesuai alur, lihat lampu merah. Tuh, lihat. Ini yang tadi sumbatan. Terasa banget. Maaf Bu Depan. Ya, Tapi urutannya tadi karena tadi aku ngelewati harusnya ini dulu. yang fokus ke lihat ya dari situ, Heeh. dari ungu terus turun ke bawah Iya. dulu. Nah, gini nih. Gini nih. Ya, ini harusnya begini satu, Satu. turun ke bawah, Ya. terus ke sini, Nah. uyap-uyap, Hmm. turun lagi, Nah, lalu ke sini, Nah. ke sini. Nah, gitu. Itu yang biru pada, yang garis bawah biru. Oh ya, ini nih, ini. Kami di rumah. Itu terakhir apa apa? Itu boleh terserah sih. Kan kalau di Oh. posisi kalau di gambar kan itu bagian keempat ya. Jadi boleh ketika misalnya kita udah selesai ini, terus nanti begini, Oh. juga boleh. Atau nanti begitu nanti turun ke sini langsung begini. Oke. Jadi ini nih cuma hanya pakai nggak pakai uyap Iya. yang begini lagi, tapi begini. Semua tangan gitu ya. Semua tangan atau begini. Itu Oke. posisi selesai. Bukan, Beres. ini belum finishing. Belum. Kan yang ini Masih belum. general. Kan ini kan belum. Jadi ini masih GT. Masih GT. Nanti ya, diulang lagi deh kalau gitu. Iya, iya. Ya, Kalau kemarin kan ibu nyampein yang bawah itu setelah iya, selesai. setelah ini ya, setelah ini ke turun ke bawah kan begini. Iya. Baru kita naik kan. Iya. Nah, karena mungkin karena saya juga loncat-loncat itu karena nomornya gak kelihatan tuh. Jadi nggak apa-apa. Nanti Nggak apa-apa. pada dasarnya ketika kita terjun itu kita bisa aja mau yang penting buka keran gitu ya. posisinya. Iya, nggak yang posisi. penting buka keran. Bakarannya di. Buka kerannya jangan lupa, jangan dulu naik ke atas. Iya, iya. Jadi kita tuh yang penting buka keran dulu di gini. Nih, nah ini lihat udah hangat di sebelah sini. Tadi dingin banget.
Ini SOP kalau untuk standarisasi. Ya, jadi nanti kalau misalnya standarisasi itu sebenarnya Ustadz tidak melihat gerakan seperti ini. Emergensi yang dilihat. Oh, yang jadi Ini hanya untuk ketika kita menghadapi pasien pakai GT yang bagian mana nih? Bebas kan Ustadz bilang 1, 2 gitu. Bahkan mau versi sendiri juga yang penting 1. Jangan lupa buka keran dulu. Yang tadi Di awal ya. ingat buka keran itu di awal. Jadi seperti ini, dibuka dulu kerannya. Itu tujuannya ketika kita menemukan sumbatan seperti tadi, itu nanti turun si sumbatan tadi dengan otomatis. Apabila dia BAB dia keluar lendir, BAK dia keluar lendir, di keringat juga berlebih jadi keringat dingin, keringat hangat kayak gitu. Jadi Jadi jangan takut ya kalau sekarang tetap dia mengalami keringat dingin. jangan sampai ketika kita nggak apa-apa, jangan sampai ketika kita misalnya ketemu pasien udah mau itu, "Duh, kemarin apa ya? Dari sini kemana ya?" Nggak perlu. Jadi nggak perlu kayak gitu. Ini hanya sebagai teori aja. Jadi kalau nanti kita loncat-loncat, nggak ada masalah. Yang penting 1, buka kerannya di awal. Kayak gitu. Jadi nanti apabila kita nanti ini SOP-nya seperti ini loh. Gitu. Ketika nanti begini, terus nanti begini gitu. Terus kita udah capek banget. Orangnya gede. Nah ini seperti ini. Jangan begini kan mentang-mentang pakai alat. Oh kata Bu Seva kan horizontal ya. Gini dong. Nah emang boleh begini pas di atas. Tapi pas begini ketemu tulang sakit Bu. Jadi lebih baik kita sesuaikan alur. Nah seperti ini. Kurang kayaknya itu. Ini kurang ya? Ini bukan karena Kayak kurang. ngomong nih ngomong kalau pergi. Enggak, enak kan? Itu merah banget loh ya. Iya, itu merah kok. Kayaknya angin ya, Pak. Ini angin. Oh, kipasan apa? Masuk angin pas banget nih. Makanya. Emang kita udah cerdas Pak Maman tuh. Hah? Cerdas. Padahal Pak Budi pengen gitu. Tahu aja kadang kalau gitu saya duluan gitu. Nah baru nanti kesininya boleh horizontal seperti ini. Nah tuh rasa banget ini jalannya. Mantap kok. Beda dengan lawan. Ini udah masuk ke ini. Ke mana? Belum. Masih GT, masih GT. Masih gitu. Mau diulang Oke, nanti. Nah ini terus setelah ini ya, setelah ini kan kita langsung ke sini nih. Lanjut. Nah, ini wheel lagi. Ah ini banyak banget sih Pak. Iya ya. PR-nya banyak. Nih anginnya banyak juga. Gampang masuk angin. Nah kayak gini aja udah merah kan? Nah. Seperti ini. Jadi seperti bulan sabit. Jadi kita jangan hantam aja begini. Jadi harus diambil titik di sininya tuh banyak gerinjalannya. Makanya kadang kalau itu kan kita sakit ya. Jadi apa? Itu angin itu sebenarnya. Jadi angin ini terjebak di dalam. Jadi bisa kita pakai minyak yang hangat, kemudian kita pakai alat juga boleh. Seperti ini. Coba Ya. kan nggak semuanya orang scan postur sama Bu Seva ya. Kebetulan yang standar lah, Lurus. yang standar seperti ini. Kalau yang tepuk itu kalau kita bantu dengan pemanasan heater Gitu. plat, gitu ya. Itu Apa? boleh nggak? Maksudnya Kasurnya ah. boleh panas terus kita totok. Enggak, maksudnya sebelum kita totok itu apa? Sebelum tidur dulu kalau pakai kasur panas itu loh, dipakai pakai heater. Nanti kalau sudah ya apa? Yang ada heaternya. Seperti itu. Nah, itu boleh nggak? Gitu untuk Pada dasarnya membantu nanti supaya kita nggak terlampau keras, capek. pada dasarnya kan apapun bisa, tapi yang penting kan totokan. Iya, setelah ini kita totok Iya, maksudnya. nggak masalah. Oke. Nggak masalah untuk ngebuang dulu, mengurai dulu sindrom Sama. dinginnya, ya kan? Iya, iya. Jadi, tapi kan untuk yang para pemula
mereka dengan keterbatasan alat. Iya. Kalau Pak Bobi mah Oh, enggak, saya kan nanya wah. silakan aja, boleh. Jadi kalau misalnya kita mau notok, kalau sindrom dingin seperti ini, jangan arahkan kipas ke badan pasien, Iya. kayak gitu. Lebih baik apa ya namanya, cari udara terbuka. Misalnya buka ruangan kayak gitu, lalu kita totok. Jadi nggak perlu apa namanya ada paparan angin. Khawatir ketika kita notok kan pori-pori kebuka nih, Iya. masuk lagi lah si angin itu, kerja berat lah. Kayak kemarin ada kejadian di Bola rest area panjang. sama Enggak apa saya itu ya? yang sama mangkot itu. Oke. Tadi udah kan ya? Udah ya? Ini ini kita terakhiran begini. Begini tadi karena masalahnya tadi kelewat ya. Jadi setelah pundak belikat kanan, pundak belikat kiri, Baru tak- bawa. Nah, begini. Ini belum finishing. Belum. Itu kiri kanan ya? Iya, kiri kanan. Kalau bareng bisa? Boleh. Oh, bareng ya. Dua bar. Boleh, boleh. Kayak jempol. Boleh begini ya. Boleh begini, jangan dijadikan apa sebagai kayak gitu tuh tolak ukur. Iya. Jadi nanti kalau misalnya orang yang misalnya punten ada kekurangannya Bu ya kayak gitu kan saya kok ini nggak punya jempol atau gimana, nggak bisa juga gini aja udah seperti ini. Iya, iya. Nah, oke. Nah, baru setelah itu kita kan udah nih ketemu nih. Tadi sumbatannya ada di mana? Di belikat. Nah, untuk mengetahui Ah, bahwa itu sumbatan, oh, tadi kan kita udah trigger. ada gejala. Iya. Udah kita ini kan GT berapa kali itu kan ketemu. Pasti ya, pasti Ketemu. ketemu ya. Iya, pasti ketemu nih. Nah, ini tadi di sini. Nah, ini nih. Sumbatannya tuh di sini. Itu sudah masuk ke Trigger point. poin. Iya, ke trigger point, ke focusing. Jadi nanti di sini ketika kita ketemu, kita bisa pakai alat yang gini. Nah, kemudian dihantam di sini. Oh, ini Sampai kempes apa? sampai rasanya mengurai. Ini kan jadi keras nih, apa ya? Apa lentur Jadi jadi kayak baal ya. Mata ya? Ini rasanya nanti begitu kita urai begini, ini rasanya terasa baal. Nah, ketika baal udah mulai mengeras, tadi di Ustadz ada di buku ada dekok. Nah, itu nanti kita gini kan. kan ya, Ya, Mantap. seperti itu. Ya kan? Jadi nanti kita ketemu langsung ke trigger point-nya. Jadi focusing seperti tadi ngertiin ya, diurai sampai dia merasa baal. Jadi tandanya dia udah mulai mengumpul, itu dia baal. Jadi ketika sudah terkumpul si stagnan tadi, itu tandanya dia tidak bisa merasakan lagi. Jadi kayak ada baal gitu. Iya, Kayak Baal. terus. Nah, seperti itu. Baru kita mulai penekanan kayak gini. Tekanannya ini kalau kayak gini berarti kurang. Ini lagi. Kayak tadi tuh, tadi langsung dekok kan. Jadi sampai baal dia. Kayak makan gitu kamu. ngantuk kilo itu. Dalam nih. Jadi memang kayak gini nih karena sumbatan dahak biasanya dan angin bercampur. Jadi misalnya kerja malam, terus kemudian juga ibu-ibu banyak mikir. Beras naik. Beras naik, Berat naik. Pikiran itu bisa turun ke sini loh. Banyak-banyak ditopong gitu, Bu. salah kucing baik. Mau coba ngedekokin? Ya, munculnya maju. Tuh Bapak, Pak Bobi itulah.